Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, ta'lim ahad yang dirahmati Allah, baik yang offline duduk di ta'lim ini, di majelis ilmu ini, maupun yang online. Apa online? Lewat jaring. Pada kesempatan kajian ini kita bahas terkait dengan al-kabair, dosa-dosa besar. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat duduk dikasih nikmat iman dan dikasih nikmat bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur kepada Allah? Bu, saya mau nanya, kalau hati kita dikasih gelisah, enak gak? Enak gak, Bu? Kalau hati gelisah, jangankan kita konsentrasi, duduk juga nggak tenang, ya kan? Kalau kita bawaan hati kita takut terus, itu namanya gelisah tidak? Kan yang tenang itu adalah hati yang damai. Maka kalau kita duduk di ta'lim ini, maka hati kita damai. Mungkin ibu di rumah ada yang kesel sama tetangga, ada yang kesel sama anak, ada yang kesel sama suami. Melangkah menuntut ilmunya Allah ke majelis ta'lim, ketemu dengan teman-teman, silaturahmi, selamat, cipika-cipiki, tersenyum, maka hati kita jadi tenang, gak, Bu? Ngelihat senyum teman kita enak rasanya. Tadinya hati gundah gulana jadi ikut tersenyum. Bahagia hati, bahagia. Maka syukur kita kepada Allah, kita dikasih iman dan Islam, dikasih sehat. Dengan sehat kita bisa jalan ke ta'lim, ke tempat pengajian. Tajdidul iman, memperbarui iman kita. Karena iman mah gak ada yang ngobatin, Bu, kecuali diri kita. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah ta'lim yang dirahmati Allah, hari ini kita bahas terkait dengan al-kabair, dosa-dosa besar, lil Imam Az-Zahabi. Kitab karangan tulisannya Imam Az-Zahabi. Terkait dengan apa nih? Al-kabair, dosa-dosa besar. Kita punya nggak dosa besar? Dosa kecil
Apalah dosa kecil mudah dihapus, tapi kalau terus-terusan kita berbuat dosa kecil, lama-lama banyak ya. Dosa besar sulit dihapus. Karenanya kalau dosa kecil mah dari sholat ke sholat itu penghapus dosa. Dari Jumat ke Jumat, sholat Jumat itu penghapus dosa. Dari puasa Ramadan ke Ramadan itu penghapus dosa. Tapi kalau dosa besar susah. Emang ada pun dosa besar. Ya buktinya ada kitab Al-Kabair. Siapa dosa besar ini? Dari mana dosa besar ini? Apa sebab dosa besar ini? Apakah ada pada manusia dosa besar? Justru ada manusia ada dosa besar. Dosa besar itu sulit bagi kita ketika meninggal dunia masuk surga. Karenanya tadi saya minta kepada ibu-ibu sekalian untuk apa? Coba kita lihat dari mana sih awalnya ada dosa besar itu. Tadi di muka saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berseru kepada siapa? Mengumumkan kepada para malaikatnya. Karena iblis juga awalnya malaikat. Iblis juga awalnya malaikat Al-Jazil. Tapi iblis karena nggak mau hormat sujud kepada manusia pertama yang bernama Adam, maka dia jadi iblis. Allah umumkan, idz qala rabbuk lil malaika, ketika Tuhanmu berseru kepada malaikat. Apa serunya? Diumumkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikatku, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Nah, inilah dosa besar, inilah berawal dari manusia pertama ini. Siapa dia? Nabi Adam alaihis, yang akhirnya turun sampai ke kita. Udah lama, jutaan tahun yang lalu. Kita aja dari Rasulullah sampai ke kita udah kurang lebih 1500 tahun silam. Nanti kita duduk di sini, anak cucu kita 100 tahun yang akan datang, mereka akan bicara. Ibu saya dulu ikut ngaji di Ta'lim Ahad, akan menjadi sejarah. Karenanya kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman pertama kali terkait umat manusia. Tadi di awal kita bahas. Apa kita bahas? Allah pertama kali mengumumkan kepada para malaikat bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan, menjadikan di muka bumi khalifah, pemimpin, yaitu Nabi Adam. Maka tadi dibacakan apa kata Allah dalam Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 1. Saya minta supaya teman-teman ibu-ibu ini baca dan tahu apa kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Salah benar? Salah benar? Ya. Perhatikan apa yang tadi dibaca. Sama apa beda? Ya ayyuhannas dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sama beda? Kalau ya ayyuhalladzina amanu, syariat udah datang. Perintah Allah udah datang.
itu khusus untuk orang yang beriman. Kalau ya ayyuhan nas kepada semua manusia. Udah beriman belum? Udah beriman belum? Apa kata Allah? Setelah Allah mengumumkan bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang bernama manusia sebagai pemimpin di muka bumi, maka Allah serukan lagi. Apa katanya? Dibacakan tadi oleh Ibu Yohana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, wahai manusia, perhatikan. Siapa? Semua manusia, mau mukmin mau tidak mau. Ittaqullah, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Belum disebutkan Allah itu. Udah disebut Allah belum? Ittaqu, takwa rabbakum, kepada Tuhan. Coba kita kaji. Siapa sih? Tuhan yang mana sih? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kamu sekalian dari satu diri. Dari diri yang satu. Siapa diri yang satu? Siapa diri yang satu? Bu, tadi dibaca. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Sendiri dirinya Nabi Adam. Ini kita mau bicara al-kabair, dosa-dosa besar. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah menciptakan dari dirinya Adam. Makanya kan ada bahasa, dari sulbi laki-laki diciptakan perempuan. Allah menciptakan Hawa sebagai seorang ibu. Dari mana? Pembelahan dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam itulah, dari sulbi Adam itulah dikeluarkan perempuan. Yang pertama siapa? Siti. Nah inilah cikal bakal terjadinya huru-hara dosa besar. Rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki perempuan banyak tuh. Dari mana? Dari satu tubuh Adam, belah dua menjadi Hawa. Dari satu pasangan ini diturunkan manusia, laki-laki dan perempuan sampai kepada kita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bih, dan bertakwalah kalian semua dengan bertakwa pada siapa? Kepada Allah. Dengan nama-nama Allah itulah kita saling meminta. Tadi ibu membaca, apa kata ibu? Ya Allah, Ya Rahim, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya sampai situ. Itu nama siapa? Nama siapa? Nama siapa? Asmaul. Nama-nama Allah. Kata Allah
Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, yang dengan nama-namanya itulah kamu saling meminta. Coba kita lihat, ya Allah, kasih rizki saya ya Allah. Kita mintanya pada siapa? Kan diantara kita banyak kan minta rizki. Ibu baca tuh apa? Habis sholat subuh, ibu banyakin. Ibu duduk wirid sholat subuh, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak. Itu nama siapa? Nama Allah, Asmaul Husna. Apa artinya? Wahai yang maha membukakan. Buka apa? Buka apa aja. Ya Razak, wahai yang memberi rezeki. Kepada siapa kita mintanya? Kepada Allah. Kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, kepada Tuhanmu, yang dengan nama Tuhanmu itu kamu saling meminta. Coba kita, tadi ibu segitu banyak zikir, baca Fatihah, ya, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbun siwa, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Habis itu apa? Habis itu apa? Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Malik, Rahman Rahimnya tuh enggak? Kita mohon kepada Allah. Apa? Surat Al-Fatihah pembuka. Fatihah itu pembuka. Kita udah bilang Ya Rahman, Ya Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hari ini kita disayang Allah tidak? Disayang. Kita dikasih Allah tidak? Dikasih. Bawaannya kita selalu berkeluh kesah. Kenapa ya saya begini? Kenapa ya saya begitu? Kenapa ya suami saya begini? Kenapa ya anak kita begitu? Padahal Allah Rahman Rahim. Banyakin oleh kita Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Yang paling sering kita baca adalah Ya Rahman, Ya Rahim. Minta dikasih, minta disayang. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Ittaqu rabbakum alladzi, yang kamu semuanya tasa'alu bi wal arham, dan dengan nama yang satu itu kalimatun sawa, tauhid, kamu saling membangun silaturahim. Ya bayar. Duduknya di kita di sini ngaji kan? Terbangun nggak silaturahmi? Bawa kue, bawa makanan, dimakan nggak oleh teman kita? Jadi daging nggak? Jadi rezeki tidak? Jadi amal tidak? Insya Allah makanan yang kita bawa, kita punya sedikit di rumah, dimakan oleh saudara kita, oleh teman kita. Teman itu baca bismillah, teman itu baca Rahman Rahim, teman itu baca Fatihah, teman itu zikir, teman itu sholawat, teman itu tasbih, teman itu sholat. Dia makan rizki dari yang kita bawa, maka kita pun pahalanya kebagi. Nyari pahala itu gak usah susah-susah. Dengan berbagi aja udah menjadi pahala. Jadi dengan nyebut nama Allah, bertakwa dengan Allah, bertakwa kepada Allah, takwa kita kepada Allah, dengan nama Allah kita saling memohon.
Dengan nama Allah kita saling membangun silaturahmi. Innallaha kana alaikum raqib. Coba baca. Innallaha alaikum raqib. Apa artinya? Apa Bu? Selalu menjaga dan mengawasinya. Allah selalu menjaga dan mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah menjaga kita. Allah mengawasi kita. Mengawasi siapa? Bu, ibu berbuat jahat sedikit, ibu bohong sama suami dikit. Punya suami kan? Punya suami enggak? Hah? Enggak ada. Kalau enggak ada nyari lagi ya. Gampang kan nyari suami? Coba di sini banyak yang enggak ada suaminya. Punya suami cuma mau nyari lagi. Makanya sama suami jangan galak-galak. Kalau sama suami galak tinggalkan selesai. Emang gampang jadi suami. Suaminya meninggal, baru ditangis. Ini mau galak sama suami, mau nyuci baju suaminya di celananya ada uang 500 di dalam amplop lupaan, agak dikasihin ke suami, suaminya lupa. Pas sudah ditanyakan udah seminggu, mama lihat uang papa nggak di kantong, berapa di amplop? 500.000 di amplop. Ih nggak tahu. Ya ya. Papa lupa kali, karena nanya ini udah seminggu. Iya ya. Pergi main jauh banget, sampai jam 9 malam gak balik-balik. Suaminya nungguin aja. Tanyanya, mama dari mana? Itu pak, habis belanja. Tadi ketemu teman dulu, padahal sama temannya gebetan lama. Penyakit itu? Penyakit nggak? Waktu suaminya masih hidup, walah banget terus suami. Suaminya digalakin sama anaknya dijiwal mulu. Sama anak galak. Bu, kalau anak ibu sama anak galak gimana? Anak ibu mau bantuin ibu? Ya. Makanya sama anak sayang. Kalau sama anak sayang, anaknya nanti sayang sama ibunya. Kalau ibunya galak, anaknya galak kan? Sunatullahnya begitu. Ya Pak ya? Kan sunatullah namanya. Jadi kalau kita belajar dari diri kita, ini anak galak banget. Besok anaknya nggak khawatir sama mamanya, tega, nanya ente, dulunya galak ya kan? Jangan salahkan. Kenapa? Coba yuk belajar ini. Ya Pak ya? Apa yang kita lakukan akan tertular pada diri kita. Coba kalau kitanya baik, sayang, sama suami sayang, atuh bun, suami disayanginnya malah ngelunjak. Nah apa ngelunjaknya? Malah ngelunjak. Jadi yang kerja neng gitu. Suami diem aja di rumah. Katanya harus taat sama suami. Taat sama suami jadi ngelunjak gitu kan. Iya Pak ya? Ingat. Ini kita memulai ini mukadimah kita. Kenapa? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Apa katanya? Allah Maha mengawasi, Allah menjaga kita. Juga Allah
mengawasi kita. Kita ngaji sekarang, Allah lihat. Jangan salah, Allah sayang sama kita. Jangan suka buruk sangka sama Allah ya. Kenapa? Karena kalau kita buruk sangka sama Allah, makin sempit hidup kita. Karena kita sujud. Coba kalau kita husnudzon sama Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita adalah baik. Protes dah. Tawakal, pasrah. Apapun yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Al khair ma tarullah. Ini ayat ini, surat An-Nisa ini khitabnya masih, siagatnya masih umum semua. Perintahnya, instruksinya masih umum. Walaupun masih umum, tapi Allah sudah mengatakan sayang-sayangan di situ. Allah sudah menyampaikan kasih-kasihan di situ. Allah sudah menyampaikan bahwa kalian manusia gak bisa minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu pertama kali nih, sejak Nabi Adam diciptakan, Allah langsung menyeru, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, mau kafir mau mukmin, pokoknya sekalian manusia. Bu, Bapak, coba deh perhatikan ini ayat tadi. Pertama tadi ya ayuhan, yang pertama tadi apa? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang kedua beda nggak? Beda. Sudah spesifik kan? Sudah menjurus, sudah sayang Allah. Kalau pertama manusianya, mau kafir, mau mukmin, manusia apapun diseru oleh Allah. Itu sighat am, itu adalah umum. Itu adalah umum. Tapi yang kedua udah khusus tidak? Udah khusus tidak? Khusus. Siapa yang dipanggil? Siapa? Orang yang beriman. Allah udah sayang sama kita. Apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu taqul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwanya kayak gimana sih? Takwanya takwa yang sebenar-benarnya. Apa arti takwa yang sebenar-benarnya? Haqqa tuqatih, artinya sebenar-benarnya di mulut bertakwa, di hati bertakwa. Apa sih di hati bertakwa? Gak suka bohong, takut sama Allah. Bu, mencuri uang suami tadi, kalau takut sama Allah, merasa Allah mengawasi kita, jadi nggak mencurinya? Saya mau nanya, Bu Aan mau mencuri uangnya Bu Atika, mencuri nih, kemudian ketahuan sama Bu Hikmah, jadi nggak mencurinya? Jadi nggak? Kenapa nggak jadinya? Tahu? Berarti Bu Hikmah lihat nggak? Bu Hikmah ngawasin tidak? Ngawasin. Maka tadi ayat pertama kita, Innallaha kana alaikum raqiba. Allah Maha melihat kepada kita, Maha mengetahui kepada kita, juga Maha mengawasi kita, Maha menjaga kita. Bu Hikmah ngelihat Ibu Aal mau ngambil uangnya Ibu Atik, diawasin nggak? Dilihatin. Jadi nggak ngambilnya? Itu adalah takwa yang benar. Adalah kita selalu merasa diawasi, baik mata kita ngelihat maupun hati kita. Kalau kita merasa diawasi,
maka sholat kita udah nggak pakai disuruh, puasa kita udah nggak pakai disuruh, jujur kita udah nggak pakai disuruh, karena Allah mengetahui apa yang terang-terangan, apa yang ada di dalam hati. Iya kan? Wa in tubdu ma fi anfusikum wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa saja yang kita nampakkan atau kita sembunyikan dalam hati, yuhasibkum, dihitung, Allah melihat. Ini sekaligus kita membahas mukadimah dosa-dosa besar, tapi kita sekaligus juga membahas tauhid. Kenapa bahas tauhid? Ittaqullah haqqa tuqatih. Udah khusus ya, artinya udah spesifik. Tadi orang pertama yang disuruh oleh Allah manusia pada umumnya. Sekarang kita siapa? Orang yang disuruh takwanya, tahu sebenarnya. Saya mau ikut ngaji, kenapa? Takut sama bunda. Itu mana nih, bukannya takut sama Allah, takutnya sama bun. Iya gak kaji itu mah, gak kaji itu. Iya Pak ya, gak akan diterima Pak. Tuh kayak Bu Mulyani sama Bu Nengsi, ngajinya karena Allah, bukan karena takut sama bunda. Bu Yohani gitu. Kalau kalian Bu Dewi, Ibu si Ana, terus siapa lagi? Aulia, terus siapa lagi? Happy, ngajinya karena takut sama bunda. Ini Nora, itu namanya Nora ubun-ubun itu. Ngaji takut sama bunda, takut sama Allah, ya kan? Supaya juga kita jangan suka ngomongin orang. Buat saya nanya, kalau ibu diminta orang kesal nggak? Kalau ibu diomongin orang di belakang ibu sewot nggak? Maka kita juga jangan suka ngomongin orang. Maka kita juga jangan suka fitnah orang. Takutlah kita kepada Allah. Nah kata Allah, haqqa tuqatih, udah khusus. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, udah khusus takwa. Mulut kita ngomong bertakwa, hati kita pun bicara bertakwa. Takwa apa sih? Yang sebenar-benar takwa. Haqqa tuqatih wala tamutunna, jangan kau mati meninggal dunia illa kecuali wa antum muslimun. Artinya kita dalam keadaan iman. Tanda kita meninggal dengan keadaan iman, di ujung hayat kita mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Cuma segitu-gitunya Bu, Bapak, cuma la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi itu mahal sekali. Kenapa mahal sekali? Gak bisa diapalin Bu ya. Wajib ulah ya. Udah hafal banget la ilaha illallah. Kita udah hafal banget, gampang ya? Ini gampang banget itu. Orang kita juga zikir di majelis, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah gak jelas. Coba dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu la ilaha illallah, tiada ada Tuhan
kecuali Muhammad utusan dihayati. Ini mah kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bacanya cepat banget. Dihayati enggak? Hafal tuh, hafal. Baik yang cepat maupun yang landai, maupun yang dihayati, maupun yang lari, semuanya tapi hafalnya itu belum tentu berbekas bisa sampai ngebawa kita masuk surga. Bu, gampang nyebutnya, gampang bicaranya, tapi dia sangat berat dan sangat mahal. Kata wajib ulawiyah apa sih? Saya hafalin aja la ilaha illallah. Sholat tidak, puasa tidak, ngaji tidak, kerjanya dusta melulu, tidak jujur, sombong, buat fitnah melulu, hasud orang melulu, hatinya jahat, mulutnya jahat. Maka itu kalimat thayyibah yang udah kita hafalin berpuluh-puluh tahun, pas syakaratul maut tidak lagi berguna. Kata anak kita, kata suami kita, kata saudara kita, mama ucapin la ilaha illallah, namanya syakaratul maut, mabuknya mati. Itu lidah bisa keluh, Bu, nggak kuat. Padahal kita waktu di dunia, waktu masih segar, masih sehat, pasir banget. Nah, gimana nih Bu caranya istiqomah hati kita? Antara hati dengan mulut harus sama. Makanya kata Allah, haqqa tuqati, bertakwanya takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna, jangan kau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Apa artinya muslim? Kita mampu mengucapkan talqin la ilaha illallah Muhammadun. Mahal ini, mahal sekali ini, mahal sekali, gak bisa dihafalin kecuali man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, kita hafalin, tapi udah kita hafalin man amila sholihan, beramalnya amal yang sholih. Ngaji mah ngaji terus, ngajinya karena takut sama bunda, bukan karena Allah. Jadi kalau ngajinya takut sama manusia, ngajinya karena takut sama bunda, maka ibarat minyak di atas air, gak nyatu. Tapi kalau ngajinya karena takut kepada Allah, maka masuk dalam hati. Itu karena apa? Al-maut hakun, kematian sesuatu yang pasti, yang hak. Gak bisa diantara kita, saya emang gak mau mati, gak bisa. Pasti akan datang. Ibu, dalam ayat ini, pertama tadi ya ayuhan nas, pada manusia secara umum. Yang kedua ya ayyuhalladzina amanu, kita yang diseru, manusia yang beriman. Iman pada siapa? Allah. Sekarang kepada manusia yang beriman lagi, terus Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, takwa, takut, taati siapa Allah. Wa qulu qawlan sadida, kalau sudah bertakwa, ucapannya yang baik-baik, ucapannya yang cakep-cakep, kata-katanya yang bagus-bagus. Saya mau nanya sama ibu, kalau ngomong baik-baik kan? Coba mau nanya, pernah nggak ngomong goblok lu? Jangan-jangan setiap hari. Ya, coba kata-kata yang bagus kalau bertakwa pada Allah. Apa sih kata-kata yang bagus?
Kalau bicara yang benar, kaulan sadida. Kalau udah bertakwa, jangan suka ngomongin orang, jangan suka ngerumpi, jangan suka menghasut, jangan suka memfitnah. Kan perempuan mah kadang-kadang suka susah banget. Ngomong sedikit aja lu lagi ngomongin gue. Gue tahu lu ngomongin gue. Lu jahat. Kamu jahat. Kenapa kamu jahat? Kamu ngomongin saya. Iya ya? Iya sih. Lagi ngumpul-ngumpul, nama kita disebut. Coba Bu, kan kalau perempuan mah telinganya gampangan panas. Temennya dia lagi kumpul-kumpul. Kamu kayaknya lagi ngomong-ngomongin. Langsung sewot nggak? Langsung jengkel nggak? Mertua lagi kumpul sama temannya, nyebut-nyebut nama kita, yang disebut negatif, sewot nggak? Biarin lu mertua, gua kasih lagi. Maka kata Allah, wa qulu qaulan sadida. Kan udah bertakwa kepada Allah, takut pada Allah, ngomongnya jangan ngebohong mulu, bicaranya baik-baik, jangan suka menghasut orang, jangan suka ngatain orang, jangan suka mencibir orang. Kata Nona, itu kelakuan gue begitu. Sama Dewi juga ngomongnya begitu, sama Matma juga ngomongnya begitu. Itu kerjaan gue itu kemarin, ngomongin orang, hasut, ngomelin orang, memfitnah, itu kerjaan gue. Maka kalau udah kayak begitu, kata Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Kalau kemarin Ibu Hikmah suka ngomongin orang, kerjaannya Ibu Titin suka ngadu-ngaduin orang, kerjaannya Ibu Titin suka jahatin orang, Ibu Sandra suka ngegunjing orang. Perbuatan baik gak itu? Jahat gak itu? Maka kalau emang itu udah kita lakukan kemarin, kata Allah dalam Qurannya, yuslih lakum a'malakum. Perbaiki pekerjaan itu, ditinggali pekerjaan itu. Yuslih lakum, kamu perbaiki. Yang tadinya tukang bohong, enggak lagi bohong. Yang tadinya ngegunjing orang, enggak lagi ngegunj. Yang tadinya ngerumpi, enggak lagi yang tadinya bikin sewot orang melulu, enggak lagi bikin sewot. Yang tadinya sok pinter, enggak lagi sok pinter. Yang tadinya sombong, enggak lagi sombong. Yang tadinya belagu, enggak lagi belagu. Yang tadinya tinggi hati, jadi rendah hati. Kemarin itu dilakukan begitu. Udah ngaji, udah ngikut ngaji. Kalau udah ngikut ngaji, maka kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Kemarin tukang adu-ngaduin, kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Yang kemarin udah ada tinggalin. Tapi kamu perbaiki amal perbuatan kamu. Kalau kita betul-betul itu perbaiki, makanya namanya taubat. Kalau udah taubat, kita lewatin, kita nggak lakukan lagi, maka kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Diampuni dosa kita. Tadi di depan saya sampaikan, sholat satu ke sholat yang lain menghapuskan dosa. Jumat satu ke Jumat yang lain menghapuskan dosa. Ramadan satu ke Ramadan lain menghapuskan dosa. Dosanya kayak gitu barusan. Dosa kecil kan? Bukan dosa gede-gede. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Perintah takwa, perintah menjauhi perbuatan jahat adalah perintah Allah dan Rasul. Maka barang siapa di antara kita yang takwa kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima. Dia adalah orang yang memperoleh keuntungan yang sangat besar, kemenangan yang besar, dunia akhirat bahagia. Kan tagline kita, di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah. Itu. Oke, yang terakhir sekarang. Coba Al-A'raf baca. No belakang. Satu lagi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني وإذ أخذ ربك من بني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. nah, awalan Allah ciptakan Adam. Habis Adam siapa? Hawa. Habis Hawa siapa? Manusia. Dari mana? Sebelum masuk ke dalam rahim ibunya, maka manusia ini ada di alam arwah kita. Kita itu sebelum hidup sekarang, kita itu pernah hidup di alam pertama, alam arwah. Alam kedua, rahim ibu. Sekarang ini kita alam ketiga. Kok nggak inget ya? Nggak inget. Coba kalau nggak inget mah dulu. Alam arwah. Enak banget kita bisa balik lagi. Apa kata Allah? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ketika Tuhanmu, ketika Allah, kita di alam arwah, kita masih belum berada di dalam belum ada di rahim ibu kita, masih di alam arwah yang diminta kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Adam, dihidupkanlah Adam. Habis dihidupkan Adam, maka dikasih tahu nama-nama yang siapapun belum Allah kasih tahu. Wa'allama Adamal asma'a kullaha tsumma radahum. Allah ngasih tahu, Allah ngasih pelajaran kepada siapa? Kepada Nabi Adam ketika baru diciptakan Hawa, maka diminta oleh Allah keduanya tinggal di dalam surga. Inilah nanti pada minggu yang akan datang kita buka apa setelah Allah ciptakan Adam, setelah Allah ciptakan Hawa, tinggal di surga berdua-dua sampai diturunkan ke alam dunia. Dosa apa yang Adam buat, yang kita selalu dengar bahwa itu adalah makan buah dilarang. Nanti kita bahas. Kan kalau selama ini kita cuma ngedengar doang ya. Kalau sekarang kita ngaji, kita bahas. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini masuk dalam hati kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang takwa sebenar-benar takwa. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Ila Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين. اللهم اغفر لنا يا كريم. اللهم بيك الفاتحة شر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وختم لنا من الدين مع الإيمان. اللهم عافنا من كل فتنة الدنيا وعذاب الآخرة شر الدنيا وشر الآخرة. اغفر الله لنا ولهم اغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب آمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.